Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Hari ini gue mau bahas tentang Fadil dan Ramdan ya teman-teman, tentang ketidakhadirannya kemarin ya, maksudnya tidak dihadirkan gitu. Apakah memang sengaja tidak dihadirkan atau memang tidak diminta gitu ya sama hakim. Jadi di sini akan gue bahas ya, karena memang gue mengikuti ya untuk persidangan tersebut dari awal, dan gue akan berkata ya sesuai apa yang gue lihat gitu ya teman-teman. Nanti tinggal koreksi aja kalau misalkan gue salah ya. Jadi kalau menurut gue pribadi itu untuk persidangan kemarin benar-benar sudah berjalan dengan lancar banget, dan juga pas Pak Roman menghadirkan ya dua saksi ahli, itu lancar juga ya. Untuk Pak Roman juga sangat tegas, dan juga dari kuasa hukum dari Polda Jabar juga sangat tegas dan bagus ya. Itu kalau gua perhatiin sangat sudah sesuai dengan prosedurnya ya, dari dari kedua ahli tersebut. Itu pas ditanyakan oleh Polda Jabar pun semuanya berkesesuaian gitu, tidak ada yang aneh-aneh menurut gua. Dan juga dari pertanyaan Pak Roman juga ya lurus-lurus aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut gua nggak ada masalah ya. Kalau masalah prosedur yang jadi masalah memang apakah bukti yang dilampirkan oleh Polda Jabar itu kuat atau enggak gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian masalah, balik lagi ke topik ya, masalah Ramdan dan Fadil yang tidak dihadirkan dalam arti kemarin kan dua saksi ahli ini ada ya. Dan emang di sini ada keanehannya ya, banyak dipertanyakan kenapa Fadil dan Ramdan tidak dihadirkan di situ untuk bersaksi di situ gitu kan. Namun di sini pas gue memang kemarin kan mengawal terus ya, dari awal tuh gue mengawal terus. Kemudian pada saat agenda diminta sama hakim itu tidak diminta yang namanya saksi kunci. Jadi hakim itu kan gue selalu perhatiin dari videonya Kang Freddy live-nya itu, gue perhatiin kata-katanya. Jadi memang pada saat itu kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat gitu ya kan, diminta untuk menghadirkan saksi. Namun di sini hakim berkata bahwasanya yang dihadirkan adalah saksi ahli, boleh dari kedua belah pihak gitu kan, baik dari Polda Jabar ataupun dari Pak Roman gitu kan, dihadirkan nih sama Pak Roman kan kayak gitu. Dan di situ tidak menyebutkan namanya harus dihadirkannya saksi kunci kayak gitu ya. Dan apakah Pak Roman ini sangat kooperatif? Menurut gue udah kooperatif ya dari awal banget gitu. Malah Poldanya nggak hadir gitu. Ini kita berbicara benar-benar nyatanya ya teman-teman, berdasarkan datanya yang kita lihat dari video yang udah kita lihat. Pak Roman dari awal itu sudah hadir, Bu Mimin, Arigi, dan Abi di situ ada, di live-nya Mbak Suci juga ada dari awal. Kemudian yang Mbak Suci off dulu tuh ya, udah nggak live dulu, dia mungkin ngurusi bisnis warungnya. Dan di sini kan Pak Freddy ya yang aktif, untuk Bang Freddy aktif live terus dan mengawal terus di situ sampai live terakhir pun itu datang loh, itu ada Arigi, Abi, Bu Mimin gitu ya. Terus mungkin lagi wajib lapor juga ya. Kayaknya sih gue lihat di situ juga ada Fadil dan Ramdan. Cuman memang anehnya memang ya tidak dihadirkan aja. Namun di sini jika dianggap aneh, menurut gue tidak aneh juga kalau misalkan pra peradilan ini fungsinya hanya untuk menerangkan tentang prosedurnya aja, bukan topik perkaranya gitu. Karena apa? Karena di sini sepertinya kalau untuk saksi Fadil dan Ramdan tidak diminta oleh hakim, nanti akan dihadirkannya pada saat di persidangan utama gitu, bukan pra peradilan gitu. Dan itu udah dijelaskan juga pada saat terakhir di hari kapan kemarin, hari Jumat ya. Itu sudah dijelaskan oleh pengacara dari Bu Mimin dan Pak Yosep bahwasanya kalau untuk Fadil dan Ramdan itu akan dihadirkan nanti di persidangan, bukan di pra peradilan gitu. Dan itu memang make sense juga. Apa kata hakimnya nggak meminta bahwasanya saksi kunci ini untuk dihadirkan, tapi saksi ahli, karena yang mau diomongin ini bukannya perkaranya tapi mengenai prosedurnya gitu. Jadi yang dihadiri itu adalah saksi ahli atau ahli
ahli pidana gitu teman-teman. Dua orang ahli pidana dipertanyakan mengenai apakah ini udah sesuai prosedurnya gitu kan, apakah ini sudah sesuai bukti-buktinya, tinggal keputusannya kan. Kemarin tuh ada keputusan, ada kesimpulannya nanti di itu ya, keputusannya di hari Selasa. Kemarin tuh sudah lengkap dianggapnya ya, mengenai mungkin bukti-buktinya gue nggak tahu nih, sepertinya bukti-buktinya memang kuat atau enggak, nanti kita bahas ya. Jadi di sini gue lebih mau ngomongin masalah Fadil dan Ramdannya dulu. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau gue memang yang mengawal dari awal ya, mengawal dari awal ini yang gue denger banget ya, kuping gue denger banget bahwasanya yang diminta oleh hakim itu, yang dihadirkan itu adalah saksi ahli, bukan saksi kunci teman-teman. Jadi kalau misalkan dari pihak Pak Roma sudah menghadirkan saksi ahli, berarti itu sudah sesuai yang namanya yang diminta oleh hakim. Tidak diminta saksi kuncinya. Saksi kuncinya memang masuknya ke perkara gitu. Perkara itu masuknya nanti di persidangan gitu. Sudah ada pembahasan kan kayak gitu. Kalau ini di pra peradilan cuman ngomongin prosedurnya, buktinya apa, ada kayak gitu aja sebenarnya. Masalah konsep data dan juga kesesuaian prosedur doang kayak gitu. Jadi menurut gua kayak gitu ya teman-teman, itu menurut gua penyebab yang sangat benar-benar bikin Fadil dan Ramdan ini tidak ikut. Jadi tidak bisa disalahkan juga apakah Pak Roman ini tidak kooperatif atau kayak gimana, ataukah emang takut gitu ya. Menurut gua enggak juga sih, karena memang dari awal mereka itu menghadirkan gitu, baik Bu Mimin, Arigi Abi gitu kan ya, Fadil dan Ramdan, dan itu nggak ada yang diumpet-umpetin. Masalahnya memang hakim pada saat itu yang gue dengar hanya meminta saksi ahli, tidak meminta dihadirkannya memang saksi kunci. Karena ngomonginnya apa? Karena ngomonginnya cuman masalah konsep ini, prosedurnya sesuai atau enggak, buktinya apa gitu, tidak masuk ke dalam perkara. Kalau misalkan di sini Fadil dan Ramdan masuk, ini ngomongnya sudah masuk ke perkara teman-teman kayak gitu. Jadi otomatis memang sudah dijelaskan di akhir persidangan, diwawancara oleh oleh Bang Freddy, kenapa Fadil dan Ramdan tidak dihadirkan. Jadi karena memang Fadil dan Ramdan akan dihadirkan di persidangan gitu, pada saat perkaranya dibahas tentang seluruhnya, Pak Yosep, Bu Mimin, Argi, dan Abi. Nah pertanyaannya, apakah dengan tidak dihadirkannya Fadil dan Ramdan akan membuat yang namanya pra peradilan ini gagal gitu ya. Oke, kita untuk diterima atau ditolaknya pra peradilan tersebut, nanti gue akan bahas lagi di video setelah ini ya teman-teman. Oke, menurut gue cuman mau menerangkan ya sedikit apa yang gue tahu gitu tentang ketidakhadiran Fadil dan Ramdan. Kalau menurut gue memang itu permintaan dari hakim, dan juga pra peradilan ini hanya membicarakan masalah apakah sudah sesuai prosedur ditetapkan sebagai tersangka, kemudian hanya meminta bukti dari pihak Polda Jabar, kedua alat bukti tersebut. Sebenarnya hanya sesimpel itu, bukan membicarakan perkaranya. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman gue salah, tolong dikoreksi. Dan ya segitu ya dari gue cuman pengen menjelaskan hal itu. Dari kemarin memang agak mengganjal juga. Kalau memang pada saat pra peradilan diperbolehkan untuk yang namanya dihadirkan Fadil dan Ramdan, seharusnya dari awal itu dari hakimnya pada saat itu sudah menjelaskan bahwasanya silakan dihadirkan saksi ahli dan saksi kunci. Pada saat kemarin hakimnya hanya bilang mohon dihadirkan yang namanya saksi ahli gitu, ahli pidana itu tersebut, yang menjelaskan apakah ini sudah sesuai prosedurnya atau enggak kayak gitu. Itu menurut gue pribadi. Silakan teman-teman berkomentar ya teman-teman. Segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.